Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa saya banggakan. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman semua proyek kita kali ini. Nah, bagaimana tugasnya kemarin? Apakah sudah dikerjakan semua dan apakah sudah jadi? Oke, nah di sini akan kita bahas untuk menyelesaikan tugas teman-teman semua. Baik, untuk proyek yang kemarin kita membuat global variable number score, kemudian global variable untuk nyawa, kemudian untuk baris 1, 2, dan juga 3 ini sudah selesai ya. Nah, bagaimana nih teman-teman semua? Ya, untuk bisa kita menambahkan pada bagian nyawa di sini ya. Konsepnya sebenarnya sama seperti ketika kita menambahkan pada skor. Kemudian juga di sini nanti ada game over. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita perhatikan di sini. Untuk berkaitan dengan nyawa, di sini saya sudah menambahkan pada layout ya. Pada layout itu yang tampilannya warna hijau, ini kita berikan namanya adalah tambah nyawa. Nah, kemudian objek yang saya tambahkan lagi yaitu di sini ada musuh. Ya, kemudian di sini ada teks game over. Nah, bagaimana rule-nya? Nah, kita lihat pada event sheet 1. Di sini kita lihat pada baris keempat, yaitu ketika player on collision with musuh. Nah, kita perhatikan baris 4 dan juga baris ke-1. Kalau di on collision dengan musuh di sini maka sistem ya, kita buat add actionnya adalah sistem. Kemudian add-nya kita berikan -1 terhadap nyawa. Ya, global variable kita ada dua ya, ada skor, ada nyawa. Di sini kita masukkan kepada bagian nyawa. Oke. Kemudian setelah pada sistem terset bahwa nyawanya di -1, maka selanjutnya variabel tersebut kita cetak ke dalam global variable. Kita mengambil dari global variable nyawa gitu ya. Kita cetak ke text view nyawa. Dan juga di sini action ketiga ya, ada 1, 2, 3 seperti itu ya. Action ketiga yaitu musuh kita bikin jadi destroy. Nah, perbedaannya itu aja teman-teman semua. Ketika untuk tomat dia add by 1 ya. Kalau di sini add by -1. Ya, kita tambahkan -1, artinya plus tambah -1 artinya -1 ya, berkurang ya. Nah, kalau di sini pada variable score untuk nyawa tentunya kita set pada bagian nyawa. Nyawanya -1 ketika numbur musuh. Nah, pada baris kelima di sini player on collision with tambah nyawa. Nah, ini sama seperti penambahan ke tomat ya, untuk objek tomat tersebut, tapi di sini untuk objek tambah nyawa. Nah, di sini add 1 to nyawa. Kemudian kita cetak nyawa yang sudah tersimpan pada global variable kepada text view nyawa, sehingga nyawanya bertambah dan tambah nyawanya menjadi destroy. Nah, di sini ada satu yang baru ya, berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu kita tambahkan sistem di depan. Sistem ketika nyawa sama dengan 0 ya, ketika pada variabel itu nyawanya sama dengan 0, maka apa? Maka game over. Nah, ini yang tadi saya sempat tampilkan ya. Game over di sini dia visibilitasnya menjadi visible. Nah, tentunya pada saat baru saja dimulai, sebelum game itu dimulai, kita set di sini teman-teman semua.
kita set. Nah ini ya, untuk teks ini visible in editor checklist. Nah artinya ketika dimulai untuk pertama kali dia invisible teman-teman semua, dia tidak ada kecuali ketika dia nabrak seperti ini ya, nabrak nyawanya sama dengan 0, maka teks tersebut muncul, teks game overnya menjadi muncul seperti itu teman-teman. Ya, ini saya kembalikan posisinya ke tengah-tengah dari layar ya. Oke, di sini. Oke. Kemudian sama juga nih, ada pada baris ke-7 ada satu kondisi lagi, yaitu ketika player untuk sumbu Y-nya kita ambil layout height. Artinya kalau dia melebihi dari layout height pada tampilan sumbu Y, maka tulisannya sama ya, aksinya game over, visibilitasnya menjadi visible, yang tadinya invisible menjadi visible. Nah ini teman-teman semua penambahannya. Oh ya, ada satu lagi selain tadi kita tambahkan nyawa, ini ya, variabel nyawa, tambah nyawa, kemudian variabel objek musuh, kita kasih variabelnya musuh, dan ini ya game over juga kita berikan game over teman-teman semua. Nah selain itu kita bisa bermain di sini ya teman-teman semua, di objek karakter ya, objek player kita atau karakter kita ya. Ini bisa kita modifikasi. Kalau teman-teman semua jago di menggambarnya, boleh ya digambar satu persatu gitu ya, supaya dia bisa berjalan seperti ini. Nah seperti melangkah gitu ya. Nah sebenarnya ini bisa kita tambahin lagi, kalau dia tidak apa-apa, dia posisinya nggak berlari gitu ya, bisa kondisi idle, tapi nanti di video berikutnya akan kita bahas teman-teman semua ya. Nah ini dulu, sampai di sini dulu, dia bisa bergerak ya, bisa jadi ada animated gitu ya, dia animated. Nah caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Pada bagian player ini kita double klik, kemudian kita buat frame seperti ini. Kita buat frame 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara menambahkannya seperti apa? Cara menambahkannya kita klik kanan, kemudian add frame. Nah sehingga nanti di sini bisa kita gambar ya. Cuman kalau mau lebih rapi, lebih bagus, kita mungkin bisa menggunakan tools lain seperti Photoshop atau Adobe Animate atau Corel Draw untuk membuat gambar per masing-masing framenya seperti itu. Kebetulan untuk mata kuliah ini semester 6, berarti teman-teman semua sudah mengambil mata kuliah multimedia ya, dan juga desain grafis digital. Nah bisa dimanfaatkan dari situ, kita gabungkan, kita kolaborasikan untuk membuat karakter seperti ini. Baik, oh ya, ada yang ketinggalan teman-teman semua. Ketika ini gambarnya sudah dimasukkan pada bagian frame, jangan lupa kita klik di sebelah kanan atas, ini ada animation. Kemudian pada bagian loopnya kita checklist ya, loopnya kita checklist sehingga nanti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, dan dia langsung looping lagi dari 0, 1, 2, 3. Jadi dia jalan terus ya, sehingga tampak seperti animasi bergerak. Nah seperti ini. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Silahkan dijalankan clue-nya, nanti kita bahas di kelas ya teman-teman semua. Oke baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.